SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo. Yang saya hormati Ketua Komite SMK Kesehatan BIM Probolinggo, Ibu Siti Triwahyuni. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf-staf TU yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua pada siang hari ini bisa berkumpul dalam acara diskusi tentang menetapkan prioritas perbaikan layanan di SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara diskusi ini, karena tanpa bantuan Bapak Ibu nantinya kita tidak bisa menetapkan prioritas yang akan kita perbaiki di tahun depan, dan nantinya juga kita akan memberikan bersama-sama penguatan agar SMK Kesehatan menjadi sekolah yang kita cita-citakan. Jadi nantinya ada dua tujuan yang akan kita harapkan dari diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah nantinya kita memahami pentingnya memprioritaskan permasalahan yang ada di SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo. Yang tadi saya jelaskan pada saat identifikasi bahwa kita nanti akan memprioritaskan permasalahan yang pertama dari rapor mutu ataupun dari hasil observasi atau kejadian yang sudah ada di SMK Kesehatan. Yang kedua, nantinya pada akhir diskusi kita bersama-sama menyepakati apa saja layanan yang akan diperbaiki dalam 1 tahun ke depannya. Oke Bapak Ibu, ini adalah agenda kita yang akan kita laksanakan, bahwa nanti akan ada sesi 1 sampai sesi 10. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan juga tidak sampai 240 menit ya Bapak Ibu, semakin cepat juga semakin baik. Next. Oke. Yang kedua, ini adalah kesepakatan kita nih Bapak Ibu, monggo kita sepakati bersama-sama bahwa nanti ketika ada yang bertanya, monggo Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua juga, nanti ketika kita masuk ke sini bersih, berarti keluar dari ruangan juga harus bersih. Dan yang ketiga adalah silakan HP Bapak Ibu di mode silent. Oke, kalau seandainya memang ada telepon yang penting, monggo bisa diangkat. Ada lagi kesepakatan yang ingin kita sepakati Bapak Ibu, ataukah mungkin ada yang bisa ditambahkan? Sudah? Agar Bapak Ibu juga lebih semangat Bapak Ibu, biar ini mukanya tidak suntuk-suntuk. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Mulai BK. One. Ya benar kan Bu Rosi? Kan benar. Five. Salah apa enggak sensitif? Menjelaskan kembali dan menyampaikan kembali Bapak Ibu tentang daftar permasalahan yang ada di SMK Kesehatan di Probolinggo berdasarkan hasil rapat mutu tahun 2024 dan hasil rapat internal kita atau rapat dari hasil observasi yang terjadi di SMK Kesehatan di Probolinggo. Monggo bisa dipersani Bapak Ibu tentang form yang sudah saya bagikan Bapak Ibu. Berarti yang pertama adalah tentang kualitas pembelajaran. Oke, kualitas pembelajaran ini akar dari masalah kenapa sih kok sampai kualitas pembelajaran kita mendapatkan nilai sedang. Yang pertama adalah metode pembelajaran, yang kedua manajemen kelas, yang ketiga adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Yang kedua adalah iklim keamanan sekolah Bapak Ibu, karena memang di sekolah kita akhir-akhir ini sering terjadi kenakalan remaja seperti kejadian merokok dan juga kejadian pornografi. Itu yang memang harus kita segera tangani. Next. Oke Bapak Ibu, jadi sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud tentang prioritas untuk perbaikan layanan sekolah? Jadi Bapak Ibu, intinya kita itu nantinya setelah kita melihat rapor mutu, nilai sekolah kita itu ada yang merah ataupun kuning, kita harus lihat untuk menetapkan prioritas permasalahan yang kita harus selesaikan di tahun depan. Tapi ingat Bapak Ibu, kita harus juga memperhatikan dari keterbatasan waktu, sumber daya, termasuk sumber daya manusia atau SDM yang ada di SMK Kesehatan, dan juga dari finansial ya, atau dari anggaran. Oke. Next, ini adalah sesi 5 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini nantinya saya akan membentuk 3 kelompok ya. Mungkin Bapak Ibu daripada harus meninggalkan meja masing-masing, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Bagaimana Bapak Ibu? 7. Nantinya Bapak Ibu akan menuliskan permasalahan, menyalin permasalahan atau upaya perbaikan yang ingin dilakukan untuk tahun depan di sticky note. Oke Bapak Ibu, monggo. Satu upaya perbaikan atau satu permasalahan silahkan ditulis di satu sticky note ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah. Setelah itu Bapak Ibu setelah menuliskan ini,
Bapak Ibu nanti bisa menulis di kertas plano. Ya, nanti kertas planonya bisa dibagi. Monggo ini bisa dibagikan. Oke, Bapak Ibu, setiap kelompok sampun mendapatkan kertas plano dan sticky note nggih. Ini kalau seandainya butuh spidol, ada spidol Bapak Ibu, monggo. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan yang ada di slide Bapak Ibu nggih. Silakan bisa dikasih judul menentukan prioritas masalah. Ya, dan dikasih, jangan lupa dikasih identitas kelompok berapa. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi silakan Bapak Ibu setiap kelompok nantinya sudah dapat daftar permasalahan dan upaya perbaikannya. Nanti setiap permasalahan dan upaya perbaikannya silakan ditulis di sticky note dan ditempelkan seperti ini. Oke, siap, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Membuat tugas seperti ini. Monggo next Bu Cici. Oke Bapak Ibu, kita perlu pahami lagi Bapak Ibu kita juga tadi sudah melakukan prioritas permasalahan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk sekolah yang dicita-citakan di Bapak Ibu. Kita flashback dulu. Kita harus paham tentang visi misi dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo, di mana visi misi kita tercapainya lembaga pendidikan yang berkualitas, yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, profesional di bidangnya, dan mampu berperan aktif di masyarakat. Next. Oke Bapak Ibu, berdasarkan prioritas masalah dan juga upaya perbaikan yang sudah Bapak Ibu tulis di masing-masing kelompok di TV Bapak Ibu, Bapak Ibu nantinya kira-kira upaya perbaikan layanan yang arahnya mendekat dengan visi misi SMK Kesehatan, silahkan dikasih tanda bintang pakai spidol yang sudah saya kasih, atau juga boleh menggunakan ballpoint. Ya, jadi upaya perbaikan yang lebih dekat dengan visi misi kita silahkan dikasih tanda bintang. Monggo saya kasih waktu 1 menit. Yang dekat dengan visi misi SMK Kesehatan. Yang kedua Bapak Ibu, kira-kira upaya perbaikan permasalahan yang paling berdampak pada murid silakan dipilih dan silakan kasih tanda. Yang permasalahan atau upaya perbaikan yang kita dianggap mendesak dan kita prioritaskan untuk lakukan di tahun depan, dikasih tanda lingkaran. Mendesak untuk tahun depan.
selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah pertimbangan sumber daya. Ya, jadi kira-kira upaya perbaikan yang membutuhkan anggaran itu yang mana? Kalau seandainya Bapak Ibu kasih tanda AB, berarti butuh biaya besar. AB, B besar. Kalau AK berarti butuh biaya yang kecil. Kalau seandainya TA berarti tidak membutuhkan anggaran atau biaya. Monggo saya kasih waktu 1 menit lagi. Apa ini? AB, urut depan AB. Ini urut ini. Apa ini? AK. Oh AB, iya AB. Sudah membuat prioritas masalah yang tadi sudah Bapak Ibu kasih tanda bintang, kasih tanda hati, dan juga kasih tanda lingkaran. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu masih ada satu tugas lagi. Jadi permasalahan yang ada di sini nantinya kita akan bikin matriks atau matriks prioritas. Jadi kira-kira mana sih kegiatan yang mendesak dan sangat mendesak, atau yang tidak mendesak, atau yang tidak berdampak. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat bagan seperti ini, Bapak Ibu nggih. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu menulis lagi di sticky note. Jadi sticky note yang sudah Bapak Ibu tempel di sini nanti silakan dipindah ke dalam matrik prioritas. Menyalin kira-kira mana yang masuk prioritas 1. Jadi prioritas 1 itu kegiatan yang sangat mendesak dan sangat berdampak, sedangkan prioritas 2 sangat berdampak tapi tidak mendesak untuk dilakukan. Prioritas yang ketiga tidak berdampak dan juga sangat mendesak. Untuk prioritas 4 tidak berdampak dan juga tidak mendesak. Bisa ditampilkan itu? Tidak, ke sticky note seperti ini Bapak Ibu. Jadi silakan tadi kertas plano yang satunya bisa dibikin matriks prioritas seperti ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang selanjutnya nantinya Bapak Ibu perlu memahami juga tentang tugas kelompok lain. Jadi habis ini ada yang namanya gallery walk. Ya, jadi Bapak Ibu silakan memahami hasil kerja kelompok lain. Ini contohnya seperti ini. Kelompok 1, 2, 3 nantinya akan menempelkan hasil diskusinya di tembok. Setelah itu, tapi tetap nanti ada satu orang yang menjaga hasil tugasnya. Yang nanti tugasnya adalah menjelaskan ke kelompok lain yang datang ke tempat jenengan. Berarti kelompok 1 nanti ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1, dan sebaliknya. Seperti itu. Paham gitu Bapak Ibu? Oke, saya kasih waktu 3 menit, jadi satu kelompok silakan 1 menit. Seperti itu. Oke, monggo Bapak Ibu bisa menempel di tembok sebelah sana. Monggo, bisa di depan, di samping juga boleh. Yang pertama yang sangat mendesak, sangat berdampak dan sangat mendesak ada peningkatan GTK dengan mengenalkan metode pembelajaran yang
inovatif. Kemudian ada sosialisasi mengenai bahaya seks bebas dan bekerjasama dengan Polres untuk melakukan sosialisasi tentang anak-anak remaja. Kemudian yang sangat berdampak dan tidak mendesak yaitu melakukan tes pack setiap 3 bulan sekali, mengadakan pemeriksaan HP, kegiatan webinar, aktivasi komunitas belajar, melakukan pemeriksaan atau pengecekan tas untuk dihindarinya adanya rokok, obat-obat aktif terlarang, dan yang tidak berdampak sangat mendesak yaitu pelatihan mandiri PMK. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok kami semuanya berdampak ya, tapi dibagi dengan yang mendesak atau tidak. Di sini secara umum semuanya apa istilahnya? Kalau di sekolah itu kan semuanya pasti ada urgensi sendiri-sendiri. Di sini kebanyakan yang ada sesuai dengan visi sekolah, terus berdampak pada siswa dan sesuatu yang mendesak yang harus dilakukan oleh sekolah. Di sini sangat berdampak dengan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan kelompok kami yang terdiri dari 4 galeri di sini. Cuman yang terisi penuh berada di galeri 2. Yang pertama untuk galeri yang pertama ini sangat mendesak, sangat berdampak. Yang pertama pada kualitas pembelajaran itu memang seharusnya untuk guru itu bisa diantisipasi dengan melakukan webinar yang dilakukan oleh guru sekolah, baik itu secara mandiri di PMM atau mendatangkan materi ke materi. Kemudian yang kedua ada evaluasi kinerja konstruktif. Jadi guru itu harapannya harus ada yang dievaluasi atas pekerjaannya yang telah dilakukan. Bapak Ibu sudah melakukan brainstorming atau galeri work, sudah tahu permasalahan atau upaya perbaikan yang kelompok 1, 2, 3 akan lakukan untuk perbaikan sekolah kita untuk mencapai sekolah yang kita cita-citakan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa dilihat di belakang Bapak Ibu bahwa saya sudah menyiapkan kertas materi prioritas Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu nantinya semua kelompok 1, 2, 3 menyalin ya atau menempelkan kembali kertasnya kepada materi prioritas yang sudah saya gunakan seperti itu. Ya, tetap berada dengan posisi yang sama yang sudah Bapak Ibu buat, hanya saja memindahkan ke belakang seperti itu. Paham Bapak Ibu nggih? Ya, paham. Oke, saya kasih waktu 1 menit cukup nggih? Oke, monggo Bapak Ibu perwakilan kelompok saja nggih, bisa 1 orang atau 2 orang untuk memindahkan upaya perbaikan yang dilakukan. Sudah memindahkan hasil kerjanya untuk memprioritaskan mana prioritas 1, 2, 3, dan 4. Saya cek kembali Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah cek kira-kira sudah posisinya sudah sesuai semua Bapak Ibu nggih? Ya. Oke Bapak Ibu, di sini berarti untuk pengkategoriannya ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah tentang kualitas pembelajaran dan tentang iklim keamanan sekolah. Ya, tentang iklim keamanan sekolah ini adalah contohnya sosialisasi integrasi tentang seks bebas, tentang untuk kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi GTK, tentang metode pembelajaran yang inovatif. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ketahui Bapak Ibu bahwa ada 2 permasalahan yaitu kualitas pembelajaran dan tentang iklim keamanan sekolah. Bapak Ibu, apakah ada masukan lagi tentang upaya-upaya perbaikan yang akan kita lakukan untuk sekolah kita di tahun depan? Sudah? Oke. Bapak Ibu, link ini nantinya akan saya siapkan, link Google Drive-nya yang akan saya share di grup WA biar Bapak Ibu bisa melihat kira-kira apa saja permasalahan yang ada di sekolah kita dan upaya perbaikan apa saja yang sudah kita sepakati pada siang hari ini agar sekolah kita menjadi sekolah yang berkualitas. Oke, Bapak Ibu,
Yang selanjutnya, setelah kita menetapkan prioritas perbaikan layanan untuk tahun depan, kami pihak sekolah, saya sebagai kepala sekolah yang mewakili SMK Kesehatan BIM Probolinggo mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru yang terlibat aktif dalam diskusi siang hari ini, sehingga kita dapat menentukan prioritas masalah dan upaya-upaya perbaikan yang sudah kita tentukan untuk tahun depan agar sekolah kita berkualitas menuju sekolah yang kita cita-citakan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.